baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Kita rasakan betapa Tuhan Yesus baik. Mari kita mengagungkan Tuhan, kita bersyukur, kita ungkapkan rasa syukur kita atas nafas yang Tuhan berikan sampai dengan saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kami saat ini nafas kehidupan, apapun keberadaan kami percaya Engkau Tuhan sungguh baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Silakan yang mengungkapkan syukurnya. Benar Bapa bahwa Engkau Allah yang maha baik. Sampai dengan saat ini Bapa, kami boleh bertemu muka dengan teman-teman kami hanya melalui Zoom, tapi kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan selalu melimpah untuk kami. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyelenggaraan hidup yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari penyertaan-Mu sepanjang hari kami bangun tadi pagi sampai dengan malam ini. Kami masih bisa menjalani hari ini dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Allah Bapa yang penuh belas kasih, begitu banyak rasa syukur yang tidak bisa kami ungkapkan semuanya itu, tetapi kami hanya bisa merasakan Engkau Tuhan yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Karena apapun yang terjadi, sampai dengan saat ini, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, yang kami percaya setiap hari selalu baru rahmat-Mu bagi kami. Setiap saat Engkau memberikan rahmat yang senantiasa boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan. Biarlah kami membawa segala ungkapan syukur kami. Kami membawa rasa hati kami ke hadapan Engkau. Karena Engkau lebih mengetahui isi hati kami Tuhan. Sebelum kami ungkapkan semua rasa syukur, Engkau sudah mengetahuinya. Kami kembalikan semuanya, ini sebagai pujian kami, ini sebagai rasa syukur kami, kehadirat-Mu, kehadapan-Mu, sebagai rasa syukur kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang pada malam hari ini berkumpul seberapapun kami yang ada. Kami membawa semuanya hati dan syukur kami ke hadapan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Rasa syukur kita yang mana sampai dengan saat ini kita percaya Tuhan yang senantiasa membentuk hati kita. Biarlah Tuhan yang akan memberikan rahmat-Nya
untuk memberikan hatinya, sehingga kami boleh menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Berikanku hatimu ya Tuhan. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakiku melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kita nyanyikan ini sebagai ungkapan rasa kita. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang Tuhan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau berikan hatimu bagi kami. Rahmat-Mu yang terindah. Terima kasih Tuhan, kami bisa berdiri karena kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau layak disembah, layak dipuji, dimuliakan. Engkaulah Raja semesta dalam dunia. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah.
Engkaulah satu-satunya Sikiara naratakara yang nakarana. meradai hidup kami. Sikiara naramaya sikiara Terima naratakara. kasih Tuhan. Sikiara narakara Kepadamu. narakara nakarana. Sikiara naratakara nakarana. Sikiara naratakara nakarana. Sikiara naramaya sikiara ragara. Sikiara naramaya sikiara ragara. Sikiara maya sikiara. Sikiara naramaya sikiara. Sikiara naramaya sikiara. Sikiara naramaya sikiara. Sikiara naramaya sikiara. Kiara naramaya sikiara. Kiara naramaya sikiara. Mara 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 kiara naramaya. Kiara naramaya sikiara. Videonya enggak? Kiara. Itu cuma terbukti. Jadi videonya nggak dijalanin benar. Bang, tetapkan hatimu. Belum lah. Aku menyertai engkau. Aku selalu ada di sisimu. Sikiara narakara naramaya. Sikiara narakara. Sikiara. Sikiara. Terima kasih. Engkau sungguh hadir, Tuhan. Engkau memeluk kami satu persatu. Penuh kasih. Bahkan Engkau mengetahui apa yang menjadi kerinduan-kerinduan hati kami. Ya Tuhan, ini kami dengan segala keberadaan kami. Engkau Allah yang sungguh baik. Pada malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau mengirimkan, Engkau mengutus anak-Mu yang Engkau kasihi, Ibu Lisna Arifin, untuk menyampaikan suatu kabar sukacita, untuk menyampaikan bahwa Engkau senantiasa selalu berada bersama dengan kami. Jalan mana yang harus kami tempuh Tuhan, kami percaya pada malam hari ini Engkau akan berbicara melalui anak-Mu yang terkasih. Berikanlah telinga kami seorang murid Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan apa yang Engkau ingin sampaikan. Berikanlah hati kami Tuhan seperti hati-Mu, untuk kami boleh menjadi tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang Engkau taburkan Tuhan, boleh tertanam di dalam hati kami, sehingga hati kami boleh menjadi seperti hati-Mu, melangkah di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, siap untuk mendengarkan apa yang Engkau ingin sampaikan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bu Lisna. Shalom. 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 Apa kabarnya? Apa kabarnya? Kabarnya luar biasa ya. Kita semua diberkati Tuhan, puji Tuhan. Amin. Tuhan punya 1001 macam cara untuk mendekatkan kita, yang jauh jadi dekat katanya. Ya, saya berharap yang dekat tambah dekat. Puji Tuhan. Malam hari ini temanya, saya kan kasih tema sama Tini pilihnya hidup ini adalah pilihan.
Saya mau share screen dulu ya, ini tolong sebentar ya. Tadi siapa? Sebentar dulu. Ya, hidup ini adalah pilihan. Oke. Tunggu dulu, ini nggak bisa dibuka ini. Bentar. Bentar. Ya. Oke. Ya. Sudah masuk nggak? Sudah kelihatan kah? Sip. Puji Tuhan. Kita sadar nggak sadar setiap hari diperhadapkan dengan pilihan. Sekarang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa ada di tempat ini pun milih kan? Ya, mau ikut Zoom ini atau kita mempunyai kegiatan yang lain, itu juga pilihan. Kalau bangun tidur, pilihannya apa? Biasanya. Bangun tidur pilihannya apa? Kira-kira apa nih? Ngopi. Ngopi. Kadang-kadang kalau bangun tidur yang dipegang apa dulu? Handphone. Handphone. Handphone Handphone apa? ada di samping. Mau handphone apa Alkitab? Nah, sekarang alasannya apa? Oh, Bu Lista kan sekarang Alkitabnya udah ada di handphone. Betul. Tapi lihatnya WA dulu apa lihat Alkitab dulu? Itu loh masalahnya. Saya sih nggak munafik. Saya juga kadang-kadang kalau bangun tidur otomatis itu refleks ya. Takut ada yang penting atau kalau ada yang sakit gitu. Gimana kabarnya? Tiba-tiba ada yang meninggal. Apalagi beberapa belakangan ini, waduh di Cirebon itu satu hari bisa 3 orang meninggal. Bak bik. Jadi mau nggak mau itu ya. Tapi itulah kenyataan kehidupan kita sekarang, dari Kejadian sampai Wahyu itu sebetulnya diperhadapkan pilihan ya. Saya ingin sekali mengajak Bapak Ibu sekalian coba kita lihat dari kisah awal ya. Nah, nih. Ini Adam dan Hawa sudah enak tinggal di Firdaus, diberi kebebasan ya. Tapi dia juga dikasih pilihan untuk taat tidak makan buah atau ngikutin bujukan iblis. Dan kita tahu padahal saat itu Allah nggak berbicara begini. Adam, ini kamu nggak boleh makan buah ini nggak bilang begitu. Coba satu yang nggak boleh, satu aja dilanggar. Orang memang lebih senang melakukan sesuatu yang dilanggar, itu pada umumnya seperti itu ya. Tapi saya percaya orang-orang San Mare nggak ada yang begitu ya. Amin. Amin, Tante. Puji Tuhan. Nah, yang jawab aminnya cuma satu loh, nggak tahu yang lain. Oke. Nah, lalu kita lihat Abraham. Abraham itu punya anak pada usia tua, ya, usia 100 tahun. Nah, pada waktu kira-kira umur 12 tahun, kira-kira kalau kita lihat ini anaknya itu tiba-tiba Allah mau anaknya itu dipersembahkan. Anak satu-satunya dipersembahkan. Saya sih nggak tahu ya kalau udah dapat anaknya susah gitu ya. Tahu-tahu anaknya udah rada gedean dipersembahkan. Itu nggak gampang, tidak mudah ya. Tapi Abraham memilih untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Tidak mudah. Tapi kita melalui firman Tuhan ini kita belajar. Gak gampang loh untuk melakukan perkara ini ya. Kalau baca sih gampang, seru gitu ya. Tapi kalau melakukannya itu gak gampang. Tapi terus ayo kita sama-sama belajar. Lihat dari Abraham. Nanti saya juga akan tunjukkan bagaimana ini Abraham ya sudah. Kita lihat lagi Yusuf. Ini berkali-kali saya kalau baca Yusuf itu kagum sama Yusuf ya. Kenapa? Yusuf itu sebagai budak dikasih kepercayaan sama Potifar. Rupanya si tantenya senang sama si Potifar ya. Senang sama Brondong. Nah, itu bukan diganggu cuma sekali 2 kali. Kalau saya baca di Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Itu Yusuf itu diganggunya berhari, dari hari ke hari. Walaupun dari hari ke hari. Di sini ada bapak-bapak ya, ada Pak Roy, ya Pak Roy. Pak Roy, kalau diganggu kira-kira gimana Pak? Itu yang ganggunya cakep loh.
Mungkin pakaiannya seksi, ganggunya bukan cuma 1 hari, tapi dari hari ke hari. Di sini dikatakan walaupun dari hari ke hari. Perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf memilih apa? Tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ya, dari hari ke hari. Luar biasa loh. Yusuf itu, saya banyak belajar dari Yusuf ini juga. Kadang-kadang kita kalau terganggu sedikit aja udah kena ya. Ini Yusuf itu dari hari ke hari loh. Ini jadi buat bapak-bapak di sini ya, belajar dari Yusuf juga ya untuk tetap berkata tidak untuk segala bujukan yang Tuhan tidak perkenankan. Lalu Yusuf itu juga kita tahu dia dibuang ke sumur, dijual kepada Potifar oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tidak dendam saat itu. Padahal Yusuf diberi kesempatan untuk menjadi raja muda di Mesir. Ya. Waktu ketemu saudaranya, dia memilih untuk mengampuni daripada membalas dendam. Pilihan Yusuf itu luar biasa. Itu yang menjadi malam hari ini kita belajar dari tokoh-tokoh ini, bagaimana Abraham setia, ya, mau taat melakukan. Ya. Jadi ada yang taat, ada yang enggak. Adam dan Hawa enggak taat, kita juga bisa lihat. Nah, di sini lihat bagaimana Ayub pun. Ayub mempunyai penderitaan yang luar biasa. Bukan cuman di sini apa sih namanya, kulitnya sadis banget ya, lihat gambarnya ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari Alkitab itu lebih sadis. Lebih sadisnya apa? Ini gusinya ini udah nggak ada gigi, ompong semua. Ya. Empedunya kena. Jadi dibilangnya gini, engkau menusuk. Jadi empedunya kena, apanya kena, hampir habis seluruh tubuhnya. Ya. Bukan itu aja, setelah itu habis juga hartanya. Nah, yang jadi sangat berat adalah istri yang seharusnya menjadi penolongnya Yusuf. Istri itu menjadi apa? Perongrong. Bukan Yusuf, Ayub. Saya kesalahan, Ayub ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bayangin, istri yang jadi penolong bisa seperti ini gitu. Tapi saya percaya istri itu di sini istri yang jadi penolong semua, istri yang menunjang suaminya, terutama di kala sekarang ini ya. Kalau suaminya sakit, ya beri tunjangan dengan kasih, bukan malah suruh ngutuk Allah. Karena Ayub tuh orang yang saleh, orang yang benar, orang saleh, orang benar, kok ngalamin apa sih namanya musibah yang seperti ini? Istrinya nggak terima gitu. Tapi Ayub tetap terima. Engkau berbicara seperti perempuan gila, dikatakan di ayat 10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nggak gampang loh ya. Kita kalau ngalamin peristiwa seperti Ayub, ya, udah badannya sakit, hartanya habis. Aduh, saya ngebayangin ini penderitaan yang terberat di dalam Alkitab saya lihat adalah di Ayub. Karena bukan cuma badannya, tetapi seluruh kehidupannya itu sudah benar-benar digerogoti ya. Ada 3 sahabatnya yang datang. Mula-mula sih menghibur. Lama-lama menghakimi, cari kesalahannya. Itu kadang-kadang udah sifatnya manusia seperti itu. Mula-mula menghibur, duduk di dalam abu sama-sama penderitaan mula-mula. Tapi pada akhirnya dicari kesalahannya. Ya. Sampai Ayub itu sempat penghibur sialan kamu. Nah itu sampai nggak tahan akhirnya dia berani berkata begitu ya. Itu memang keterlaluan udah saudara-saudaranya. Mungkin kalau saya bisa lebih daripada Ayub ya pasti udah pasti. Tapi Ayub memilih apa? Dia memilih untuk tetap tidak keluar daripada jalurnya Tuhan. Sampai justru di ayat 42 dari Ayub ini mengatakan dulu kata orang dia mengenal Tuhan. Tetapi melalui penderitaan Ayub justru mengenal Tuhan lebih jauh. Kadang-kadang kalau Tuhan izinkan persoalan demi persoalan datang sama kita, ya. Sebetulnya Allah ingin kita lebih dekat sama Dia. Allah ingin kita supaya kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Ya. Karena Ayub terbukti dulu kata orang mengenal Tuhan, tapi sekarang mataku memandang Tuhan. Setelah apa? Setelah penderitaan demi penderitaan dialami oleh Ayub. Ya, ini Ayub. Nah, kita lihat nih, itu semua tadi apa sih yang baik ya. Kita lihat Yunus. Coba saya minta tolong
siapa ya? Boleh Ibu Diana untuk bacakan Yunus dari Yunus 1 ini ayat 2. Yunus 1 ayat 2. Eh, Oke. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, disuruh sahabat Tuhan ke Niniwe, larinya ke Tarsis. Kalau saya lihat dari petanya, ya, ini ke Niniwe itu cuma 550 mil. Tapi ke Tarsis itu 2.500, bayangin. Disuruh yang dekat malah perginya jauh dari bukan jauh tempatnya aja, tapi jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Itu pilihannya Yunus. Kenapa? Rupanya Yunus, kalau saya lihat di dalam Alkitab ini, Yunus itu nggak terlalu baiknya begini. Yunus takut kalau saat itu dia ke Niniwe, langsung dia menyerukan untuk supaya orang-orang Niniwe bertobat. Lalu Allah tidak jadi menghukum Yunus, tidak jadi menghukum Niniwe. Tuh, kan pasti Allah nggak jadi gitu. Sepertinya nanti omongan dia nggak afdol gitu ya. Jadi dia lebih milih pergi. Sampai akhirnya kita tahu ceritanya Yunus masuk ke mulut ikan. Ya, di situ baru sadar. Saya pernah mempunyai ini cerita tentang ini Yunus itu menjadi peringatan buat saya juga. Dulu saya itu paling nggak mau sebetulnya untuk nggak punya cita-cita lah untuk jadi pewarta sebetulnya. Sungguh, saya udah cukup senang ikut Pak Yopi sama Ibu Ivon pelayanan ke pelosok-pelosok. Saya main keyboard, saya bersaksi, udah cukup lah gitu. Saya nggak mau udah suatu saat saya ke Pontianak diajak sama Pak Yopi Ibu Ivon, tiba-tiba saja Arifin suami saya bilang, kamu diminta Pak Yopi untuk menyampaikan firman. Hah? Enggak saya bilang gitu. Jangan. Pak Yopi bilang gini, lah ini mumpung di kampung katanya. Mumpung di kampung, orang kampung yang dengar, aduh. Jadi salah dikit nggak apa-apa. Kata, aduh, saya bilang. Saya malu sekali. Saya saat itu saya bilang, saya udah mau nolak itu. Saya sungguh, aduh Tuhan. Udah belajar di sini kata Pak Yopi. Pak Yopi sungguh dorong saya pada saat itu ya. Saya akhirnya ya sudah Tuhan. Saya ingat sekali pertama kali saya bawain di situ di Kayu Ara kalau nggak salah Pontianak masuk ke dalam bawa tentang doa Bapa Kami. Saya ingat sekali itu tentang itu dong. Nah setelah itu terus ke kota Pontianak. Saya pikir sudah bebas ke kota Pontianak, tinggal saya mau menikmati kue tiaunya. Kue tiaunya Pontianak kan enak gitu. Tahu-tahu saya udah gitu-gitu, tahu-tahu sore-sore ada sepasang suami istri datang. Ini pendeta. Datang ke tempat di mana saya bermalam saat itu di rumahnya dokter ya. Terus dia bilang, saya dengar Ibu Dista datang di sini. Makanya tolong ya Bu, Ibu isi di gereja. Hah? Isi apaan? Kesaksian. Saya bilang, enggak Bu, isi firman. Hah? Saya bilang, tadi mah di kampung, kagak apa-apa ya. Nah ini di gereja Betani lagi. Waduh, yang sehari-hari baca Alkitab. Tapi ya itu pengalaman yang tidak akan terlupakan. Akhirnya saya bilang, ya sudahlah Tuhan. Oke ya, sudah Tuhan di Pontianak aja. Sudah sampai di Jakarta. Udah Tuhan ya, sudah cukup saya di sini aja. Di kampung aku nggak apa-apa dah. Di Jakarta saya enggak. Tapi saya ingat Yunus ini. Saya ingat Yunus dan saya tidak mau nolak. Akhirnya saya masuk perut ikan. Jadi ya sudah Tuhan, apapun yang Tuhan suruh, kalau ini memang kehendak Tuhan, jadi. Yang penting Tuhan mampukan saya untuk menjadi berkat, itu aja. Doa saya hanya itu gitu. Dan sampai dengan saat ini ya, tidak pernah cita-cita sebetulnya untuk menjadi pewarta, tapi kalau Tuhan sudah memilih, itulah jalan yang Tuhan mau dalam kehidupan saya, ya saya belajar mengikuti apa yang Tuhan mau. Itu. Nah, di dalam perjanjian baru tadi kita sudah lihat perjanjian lama begitu banyak contoh-contoh. Di dalam perjanjian baru ini cerita tentang pemuda, pasti semua juga sudah tahu. Ada seorang pemuda dikatakan dia juga kaya, dia pemimpin ya. Dia datang pada Yesus, dia nanya bagaimana caranya supaya mendapat hidup yang kekal. Yesus bilang apa?
jangan membunuh, jangan mencuri, hormati orang tuamu, bla 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 bla. Lalu pemuda ini bilang apa? Semuanya sudah saya lakukan, hebat loh. Saya ini muji pemuda ini. Kenapa saya puji? Karena dia seorang pemimpin, seorang yang kaya, tidak berzina, kan jangan berzina, tidak berzina ya. Kadang-kadang kalau orang sudah masih muda, sebagai pemimpin, sukses, ya perempuannya nggak cukup satu biasanya ya. Tapi ini tidak, dia tidak berzina, dia tidak berdusta, dia tidak pencuri, berarti dia nggak korupsi. Jadi pemimpin ini dia benar-benar satu pemuda yang bersih boleh dibilang ya. Tapi setelah Yesus bilang, oh semuanya sudah, ya sudah. Sekarang ini jual hartamu, bagikan kepada yang miskin. Kita tahu pada akhirnya pemuda ini tidak memilih Yesus karena dia pergi meninggalkan Yesus pada akhirnya. Dia lebih milih meninggalkan Yesus. Ya, lebih memilih hartanya. Dan bukan hanya pemuda ini aja, zaman sekarang banyak demi harta, ya, demi pasangan, apalagi seorang yang jomblonya udah lama nggak dapat pasangan, ya sudahlah, pokoknya nanti yang datang ke saya apa saja ditabrak dah, mau di dalam Yesus kayak di luar Yesus kayak, ada banyak yang seperti itu, ya banyak yang seperti itu. Tapi saya percaya di sini nggak ada, kembali lagi di sini nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada ya. Nah, kita belajar juga dari Bunda Maria. Pada waktu Bunda Maria menerima tugas. Tugasnya gampang nggak? Enggak. Suruh hamil, belum bersuami, coba. Bagaimana? Kalau zaman sekarang, wah, hamil belum bersuami banyak ya. Tapi zaman dulu kalau hamil belum bersuami kan dilempari batu sampai mati. Tapi saat itu dikatakan bahwa malaikat itu bilang Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Satu hal yang kita belajar, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lihat, Maria lebih memilih hal yang beresiko dengan apa? Dengan berkata, ya Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Sekalipun dengan menanggung resiko, Bunda Maria memilih itu. Ya, kita belajar dari ini, nggak gampang ya. Kalau kita disuruh sesuatu yang kita suka, gampang melakukannya. Tapi kalau kita disuruh sesuatu yang kita nggak suka, nggak mudah untuk melakukannya. Tapi kita bisa lihat bahwa Bunda Maria pada akhirnya menjadi berkat untuk bukan cuma untuk kita orang Katolik, tapi seluruh dunia ini, ya, karena kelahiran Yesus. Puji Tuhan, ini Bunda Maria. Nah, saya ingin juga, ini semua orang pasti tahu siapa ini adalah Nick Fujijik. Kalau kita tahu bagaimana kehidupannya dia cerita, ini bukan cuma tangan yang nggak ada, tapi tangan nggak ada, kaki nggak ada. Waduh, walaupun lumayan mukanya sih ganteng gitu ya, tapi nggak punya apa-apa. Dia bilang dia sempat mau bunuh diri. Dia tidak bisa terima keadaannya dia pada saat itu. Tapi pada akhirnya dia memilih apa? Di sini dikatakan. Di sini dikatakan. Dia punya pilihan untuk marah kepada Tuhan untuk apa yang tidak saya punya, atau bersyukur untuk apa yang saya punya. Bersyukur untuk tangan yang kecil, bersyukur untuk kaki yang kecil, bersyukur dengan apa yang dia punya. Gitu loh. Ini luar biasa. Akhirnya kita tahu bahwa Nick Fujijik ini menjadi motivator. Banyak orang yang sungguh dihibur sama dia, dikuatkan melalui kesaksian hidupnya, melalui pelayanannya, dan luar biasa. Tuhan kasih bonus. Bonusnya apa nih kita lihat? Dikasih istri yang cantik, istri yang normal, ya. Aduh, kalau saya lihat istrinya cantik banget ya. Tadinya anaknya 1, sekarang udah 2 anaknya. Kalau saya ngikutin dia itu saya melihat luar biasa, nggak mudah loh. Kadang-kadang jangan lagi nggak punya tangan, nggak punya kaki, mukanya jelek dikit, hitam dikit aja udah marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa yang lain putih kok saya dikasih hitam? Ya. Saudara saya yang lain-lain putih semua, Tuhan saya dikasih hitam sendiri. Kenapa Tuhan yang lainnya dikasih mancung kok saya pesek sendiri? Aduh, nggak bisa menerima. Kalau kita lihat ini Fujijik, kita bisa terhibur walaupun pesek tetap normal, punya tangan, punya kaki ya. Walaupun hitam kita bisa normal, punya tangan, punya kaki. Tapi dia lihat, muka sih ganteng, tapi kalau nggak punya apa-apa, tangannya
nggak ada kakinya, nggak ada, mau seperti apa? Tapi dia tetap bersyukur. Kalau dia bisa bersyukur, kita harusnya lebih bisa bersyukur daripada dia. Ini satu hal yang kita perlu belajar ya dari Neko Jijik. Nah, lalu kita apa yang harus kita milih? Mau tetap bersyukur atau bersungut-sungut pada waktu kita menderita kerugian, ditipu orang, kehilangan, ya. Ini saya ngomong begini karena saya juga ngalamin, ya. Dulu-dulu saya pernah mengalami kehilangan kerugian yang cukup besar. Tapi rupanya terulang lagi. Ini lebih besar hilangnya. Aduh, berapa kali lipat dari yang dulu saya kehilangan. Dan saya pikir begini, kalau saya marah pada orang yang yang ajak saya untuk naruh uang di situ. Kalau saya marah, pun uang itu nggak balik kan? Daripada saya marah, ya sudahlah. Pokoknya saya bilang, Tuhan, kalau uang itu mesti balik, pasti balik. Kalau Tuhan itu kalau uang itu mesti hilang, ya sudah. Berikan saya hati yang rela untuk menerima semua ini, gitu ya. Jadi kalau dengan demikian, saya lebih milih itu daripada sampai anak saya bilang gini, Mami kok tenang-tenang aja, uang gitu banyak hilang. Terus mau apa? Saya mau nangis, saya mau marah, percuma, saya bilang. Saya lebih milih saya diem lah. Pokoknya hidup saya tidak mau dikuasai uang. Saya tahu semua orang butuh uang, tidak munafik ya. Tapi kalau kita dikuasai uang, waduh, penderitaan yang ada. Seharusnya kita ini menguasai uang, karena uang hanya alat. Uang itu hanya alat. Jangan sampai karena uang kita punya musuh. Jangan sampai karena uang lalu kita jadi kecewa, sakit hati, dan sebagainya. Kalau saudara mau tahu, ini orang yang ngajak saya ini malah saya kasih hiburan sama dia. Saya menghibur dia terus, saya telepon sama dia terus untuk menguatkan dia. Karena klien yang lain marah-marah, dia dimaki-maki habis-habisan. Kalau orang lain udah dipakai-maki dia, terus saya ikut pakai-maki, aduh kasihan sekali. Dia sampai tulang punggungnya di belakang kejepit gitu ya. Aduh kasihan banget. Pokoknya kalau saya melihat penderitaannya dia juga beberapa bulan ini sejak pandemi dia tidak digaji, udah gitu dibayarin klien. Aduh, bagaimana saya mau marah lagi sama orang yang model begini? Saya lebih milih apa? Saya lebih milih saya menguatkan dia, ya. Saya menguatkan dia, itu lebih saya begitu. Kalau uang saya percaya Tuhan sanggup untuk mengembalikan segala sesuatunya dengan cara Tuhan. Nah, kalau kita disakiti, kita dikecewakan, apakah kita lebih milih mengampuni dan mendoakan, atau kita membalas? Ya. Ada seorang istri yang dikecewakan oleh suaminya. Istri ini tadinya begitu percaya sama suaminya. Dia yakin sekali kalau suaminya itu paling benar di antara teman-teman yang lain. Tapi suatu saat dia mendapatkan dan dia mengetahui bahwa suaminya itu ternyata nggak benar. Dia sangat kecewa. Dan kalau sudah dalam kekecewaan ini gampang sekali ditumpangi oleh iblis. Kenapa? Iblis langsung bicara, lu kan cantik. Kalau dia bisa berbuat itu, lu juga bisa. Balas. Nah, itu kan pilihan. Mau dengar suara setan, apa mau dengar suara Roh Kudus? Yang kamu harus mengampuni, kamu harus mendoakan. Kalau suami kamu sampai jatuh, kamu sebagai penolong harus angkat dia. Supaya dia kembali pada Tuhan. Gitu. Nah, akhirnya untungnya dia akhirnya milih apa? Ya sudah, saya nggak mau balas. Kalau balas kan dia rugi sendiri, ya. Nah, ketika kita marah juga, apakah kita milih melampiaskan kemarahannya kita, atau kita milih untuk Tuhan bilang sih sebetulnya bukan yang nggak boleh marah, Tuhan bilang boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi sebelum padam cepat-cepat berhenti marahnya, ya. Dan juga ada firman Tuhan mengatakan, kalau kamu marah, diam di tempat tidurmu. Udah di tempat tidur kita diam, kita setel musik, udah itu jauh lebih baik ya daripada diumbar marahnya. Itu juga yang saya belajar. Saya juga nggak gampang untuk perkara ini, tapi saya belajar juga ya. Nah, bagaimana caranya kita memilih sesuai dengan kehendak Allah? Ya kita belajar untuk bergaul dengan Allah melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui doa. Ya, kita lihat di sini di kejadian ini bagaimana Nabi Nuh itu
hidup di zaman orang yang jahat saat itu. Tapi dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Karena apa? Karena dia hidupnya bergaul dengan Allah. Sehingga pada waktu Allah mau memusnahkan bumi ini, Nuh disuruh untuk membuat bahtera. Ya. Pada waktu itu mungkin masih musim panas, disuruh bikin bahtera. Mungkin dia waktu bikin bahtera diketawain orang banyak, tapi dia milih untuk taat kepada Allah. Ya, dia memilih untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena dia hidupnya bergaul dengan Allah. Enggak gampang. Kalau kita bergaul dengan Allah, banyak hal yang perlu kita pelajari sebetulnya melalui firman Tuhan. Kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah, ini ada kaitannya kita bergaul dengan Allah itu kita bisa pola pikir kita menjadi berubah. Pakai pola pikirnya Allah, bukan pola pikirnya kita ya. Di sini di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Pola pikir kita pastinya seringkali beda dengan pola pikir Allah. Ya. Kalau kita milih dari luar kelihatannya, tapi kalau Allah milih ke dalam hati. Pada waktu Samuel diutus Allah untuk mengurapi anaknya Isai, itu keluar anak pertama gagah. Langsung Samuel bilang, nah ini. Tuhan bilang bukan. Pilih yang kedua, ini bukan. Langsung Allah bilang, manusia lihat di depan mata, tapi Allah melihat di dalam hati. Pada akhirnya yang dipilih Allah adalah yang imut-imut si Daud. Mukanya kemerah-merahan, ya. Seperti nggak pantas sebetulnya jadi raja pada saat itu, tapi itulah yang Allah pilih, ya. Jadi kita belajar kalau kita sekarang bergaul dengan Allah, banyak baca firman Tuhan, kita akan bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, dan pola pikir kita pasti akan berubah, ya. Kalau dulu kan terus terang ya, sekarang ini kita kan lagi heboh, turunkan apa namanya baleho turunkan itu. Terus saya kemarin sempat bilang sama teman saya, dia bilang, saya sebel banget tuh ngelihat orang itu. Saya bilang, pernah doain nggak? Waduh, boro-boro doain, ngelihat mukanya aja udah sebel banget katanya. Nah, sekarang kita tahu di dalam Alkitab ada satu orang yang seperti itu, yang kejar-kejar orang Kristen, terus membunuh orang Kristen adalah Saulus. Ya kan? Saulus datang untuk memusnahkan orang pengikut Kristus. Tapi Yesus bisa datang pada saat itu. Mengubah Saulus menjadi Rasul Paulus. Rasul yang besar yang menjadi berkat akhirnya melalui surat-suratnya yang sampai dengan saat ini. Buat dia bisa nggak? Bisa. Masalahnya kita mau doain nggak? Itu loh. Kita punya hati yang rela nggak untuk doain dia? Nggak gampang ya. Saya juga terus terang aja ngelihat begitu. Pada waktu datang tanggal 10, sebel banget gitu rasanya. Tapi Roh Kudus ngingetin, pernah nggak kamu kepikir doain dia? Oh iya Tuhan, nggak kepikir. Terus terang aja lihat mukanya memang udah sebel. Tapi saya mau belajar Tuhan, mau belajar. Siapa tahu dia kan ciptaan Tuhan juga ya, sama-sama kita. Nah kita belajar supaya kita berdoa buat dia. Suatu saat Tuhan jamah hatinya dan dia bisa berubah menjadi berkat. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, tadi yang ketiga adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya berkali-kali bilang ini perkara ini ya, tuh. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat di sini. Nih, saya minta Ibu Herlina bisa baca nggak Galatia 5 ayat 16-17, tinggal baca di sini. Ini belum Alkitabnya nggak diituin, Bu. Ini di sini kelihatan nggak? Oh iya, oke. Tinggal Ya, baca. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Terima kasih. Ini saya berkali-kali kalau ada seminar hidup baru, saya berkali-kali kasih ilustrasi ini. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan. Jadi antara daging dan roh selalu perang. Betul nggak? Ya. Tadi saya maunya sebel. Tapi Roh Kudus bilang doakan. Kan berlawanan sekali berlawanan. Nah,
Saya pernah dengar satu cerita dari seorang hamba Tuhan, itu ceritanya sampai sekarang saya masih ingat. Ya. Dia bilang gini, ada seorang bapak punya 2 ekor anjing. Satunya hitam, satunya putih. Setiap hari anjing ini berantem. Lalu ada orang lewat, dia tanya, Pak, itu kalau berantem begitu, yang menang yang mana Pak? Kata yang punya bilang begini, tergantung. Saya ngasih makan yang lebih banyak yang mana? Kalau saya ngasih makan yang lebih banyak yang putih yang menang. Kalau saya ngasih makan lebih banyak yang hitam, maka hitam yang menang. Ya, kita juga Roh Kudus dan daging itu selalu perang. Kita lebih banyak makan apa? Makan firman Tuhan atau makan bakso, empek-empek, siomay. Kita satu hari makan 3 kali, ya. Tapi bagaimana dengan rohani kita makanannya? Kita nungguin streaming seminggu sekali nggak cukup. Setiap hari kita harus makan firman Tuhan supaya sungguh roh kita kuat dan bisa mengatasi segala keinginan daging. Itu kita bisa melihat sini maksudnya begitu. Jadi kita minta terus dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, sangat penting. Nih, di sini dikatakan di dalam Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Di ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Kita tahu ya, kalau keinginan daging itu ada di Galatia 5 ayat 16 ya, ayat 16. Sebab jika kamu di ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dengan arti kata, Roh Kudus di dalam hidup kita harus lebih berkuasa atas kedagingan yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Tapi pada ini kayak gini gampang teorinya, prakteknya nggak gampang. Ya. Sebab kalau kita marah aja maunya kan meledak, udah spontanitas. Saya ini orang yang spontanitas. Kalau marah brek langsung gitu ya. Tapi kalau kita punya Roh Kudus sebetulnya ada rem, dikasih rem. Ini loh, seharusnya begini gitu. Jadi saya harusnya makin belajar untuk perkara ini ya. Biarkan Roh Kudus ini menguasai kita supaya Roh Kudus bisa menang dalam kehidupan kita. Nah, ini ada cerita yang bagus sekali. Saya percaya bahwa Bapak Ibu pernah dapat WA ya tentang Asi Taylor ini. Saya boleh nggak minta tolong Ibu Ria? Ini bacaan ini bagus sekali. Boleh dibaca nggak Bu di sini Bu? Boleh. Asi Taylor Morton, orang kulit hitam yang tanda tangannya ada di mata uang US dollar hingga saat ini. Saya adalah anak haram, ibuku bisu tuli dan sangat miskin. Suatu hari ibu diperkosa hingga hamil. Saya lahir tanpa pernah kenal siapa ayah saya. Karena menanggung malu, ibu saya melahirkanku di kebun yang sepi tanpa bidan. Yang menolong ibu saya melahirkanku adalah seorang ibu tua pemilik kebun. Kami hidup sangat miskin, hingga dalam umur yang masih sangat muda, saya terpaksa bekerja untuk mencari sesuap nasi untuk saya dan ibuku karena ibu sakit stroke. Saya bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan kapas. Saya benci keadaan saat itu. Saya kecewa pada Tuhan saat itu karena Dia tidak adil atas hidup saya. Di saat kebanyakan anak-anak menikmati hidup layak, saya harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh, saya tidak paham kenapa dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan. Teman-teman seusiaku sering mencemoohku. Mereka memanggilku si anak haram dan mereka tidak mau berteman denganku. Suatu hari, saya ketemu dengan seorang pendeta. Beliau berkata kepadaku, Azi, namaku Azi, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah, nak? Tuhan memberikan kamu untuk bebas memilih mau tetap mengeluh seperti ini atau bangkit dari kemiskinan. Pilihan itu ada di tanganmu, nak. Perlu kamu tahu, rencana Tuhan atasmu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, pilihlah yang terbaik. Nadanya lirih penuh makna. Kata-kata pendeta itu membangkitkan semangatku untuk berdiri tegak dan doa ibu membuatku kuat menghadapi tantangan hidup. Akhirnya saya pilih keluar dari rasa kecewa dan tak berguna ini. Singkat cerita, saya mulai bekerja dengan giat untuk biayai sekolah dan kehidupan ibuku. Berkat doa ibuku serta bekerja keras dan ulet hingga akhirnya Tuhan memberkatiku dengan limpahnya. Saya meraih kesuksesan.
Tahukah Anda siapa saya? Saya adalah Ezzy Taylor Morton, Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter. Ezzy adalah satu-satunya warga kulit hitam yang menjabat posisi tersebut sampai saat ini dan tanda tangannya ada di uang dolar Amerika Serikat. Nah, Wow. ini kita bisa walaupun $1 ya, tapi terhormat ini Asi Taylor ya kan, Asi Taylor ya. Ini dia sebetulnya ada alasan untuk dia kecewa karena mamanya diperkosa, ya, dia anak haram, pokoknya kesulitan hidup yang membuat dia sebetulnya pantas untuk kecewa. Tapi untungnya ada malaikat Tuhan, si pendeta ini datang untuk membangkitkan dia. Dan dia akhirnya memilih keluar dari kekecewaan. Ya. Dan kita tahu bahwa akhirnya dia menjadi orang yang sukses, berhasil. Saya berharap di tempat kita ini, kita apalagi pandemi ini, banyak yang kecewa. Ya, banyak yang kerja gajinya dipotong banyak yang di PHK, banyak yang perusahaannya tutup, ya. Yang maju juga banyak, tapi yang tutup juga banyak. Nah, kita sekarang tinggal milih apakah kita mau belajar terus bersyukur pada Tuhan, menerima kenyataan keadaan dengan rasa syukur atau kita mau kecewa. Jangan sampai kita tenggelam di dalam kekecewaan. Tadi saya katakan, orang marah bisa, tapi jangan dikuasai kemarahan. Kita kecewa bisa, nggak munafik, orang bisa kecewa. Tapi jangan dikuasai kekecewaan. Ya. Kita sedih bisa nggak? Bisa. Tapi jangan dikuasai kesedihan. Sedih, numpang lewat aja. Sedih, cepat kita usir. Ya. Kecewa, numpang lewat, cepat pergi dari kita. Jangan kita pelihara gitu kekecewaan. Itu sampah yang membuat kita menjadi sakit penyakit. Nah, itulah yang sudah saya bisa dapat bagikan. Tadi diulangi lagi yang pertama kita harus apa tadi? Saya ulangi ya dari sini tadi. Sorry. Bergaul dengan Allah. Nah, bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Kita mesti taat juga ya, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita belajar untuk taat. Kalau bergaul, berarti kan kita bergaul dengan firman-Nya juga. Kalau kita bergaul dengan firman-Nya, siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki, otomatis ya. Kalau disakiti orang, Tuhan bilang berkati, ya berkati. Doakan ya doakan. Nah itu loh, nggak gampang ya. Nah kita juga harus merubah pola pikir kita. Kalau kita bergaul dengan Allah, otomatis pikiran kita berubah. Ya seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Dan terutama sekali Roh Kudus ini akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus ini yang akan menjadi mitra kerja kita selalu dan selalu. Yang lalu juga saya bawa renungan tentang bagaimana Roh Kudus bisa berbicara di dalam hati kita ya masing-masing. Saya nggak mau lagi nanti cerita tentang bagaimana itu. Nanti banyak sebetulnya cerita tentang bagaimana Allah itu berbicara. Tapi di dalam pandemi ini kan saya dapat lagu Hidup Ini Adalah Pilihan. Ya. Nanti saya nggak pintar nyanyi kayak Ibu Ria ya, tapi cobalah kita belajar. Aku mah nggak bisa nyanyi. Nanti hidup ini adalah pilihan. Allah beri kita kebebasan. Hidup dalam anugerahnya atau hidup seenaknya, semua pasti ada balasannya. Hidup ini adalah pilihan. Allah beri kita kebebasan. Hidup taat kepadanya atau hidup seenaknya, semua pasti ada akibatnya. Apa yang kita tabur, pastikan kita tuai, karena tiada yang tersembunyi di hadapannya. Hingga tiba saatnya kita kembali pada Bapa, semuanya akan terbuka.
hingga tiba saatnya kita kembali pada Bapa, semuanya akan terbuka. Semuanya akan terbuka. Mari kita berdoa saat ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih untuk malam hari ini, Tuhan. Apapun keberadaan kami mau memilih belajar bersyukur kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Dan Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami. Meskipun kadang-kadang kami masih belum mengerti saat ini apa yang terjadi dengan kami. Tetapi melalui kesaksian demi kesaksian anak-anakmu, hambamu, nabi-nabimu di Alkitab, dan juga bagaimana Nick Fujijik dan Asi, Tuhan, begitu mereka belajar memilih untuk keluar daripada segala kekecewaan, mereka mendapatkan berkat yang luar biasa. Kami mau belajar memilih yang terbaik, Tuhan. Bersyukur kepadamu daripada kami bersungut-sungut. Apapun keberadaan kami, Tuhan tolong berikan kami hati yang bersyukur kepadamu. Berikan kami hati yang bersyukur kepadamu, Tuhan. Kami tahu Engkau punya 1001 macam jalan untuk menolong kami. Apapun masalah yang kami hadapi saat ini. Bapak Ibu yang mengalami masalah pada saat ini. Yuk, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk tetap bersyukur. Mari kita katakan dalam hati kita masing-masing. Belajar, Tuhan. Saya bersyukur Tuhan untuk apapun yang terjadi. Untuk apapun yang terjadi. Saya belajar untuk bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu menyerahkan setiap masalah demi masalah yang anak-anak-Mu hadapi. Biarlah mereka boleh keluar sebagai pemenang Tuhan dengan bersyukur. Dengan bersyukur kepadamu. Dan keluar sebagai pemenang. Amin. Boleh keluar daripada segala kekecewaan. Boleh keluar daripada segala kepahitan Tuhan. Boleh menuju satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Bapak. Segala pujian, syukur, dan hormat kami naikkan kepadamu. Karena hanya Engkaulah yang patut menerima pujian dan hormat kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan. Sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan Ibu Diana. Ini lagunya menyentil banget nih. Hingga tiba saatnya kita kembali pada Bapa, semuanya akan terbuka. Aku latihan Bu, yang dari kemarin-kemarin lumayan baru bisa hafal. Puji Tuhan. Menjadi berkat bagi kita. Terima kasih Bu Lisna. Ya, saya stop. Yang luar biasa bagi saya pribadi ya. Ada Cimeki juga. Terima kasih hadir bersama-sama. Mungkin kalau katanya Bu Lisna kan mungkin ada kesaksian. Tetapi tadi mungkin kesaksian sedikit dari saya bagaimana saya bertobat dulunya. Yang mana mengenai kisah Yunus, saya masih ingat banget bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita. Yunus kabur, terus dia tidur di padang gurun, dia protes, dan Tuhan menumbuhkan pohon jarak. Nah, pada saat Tuhan menumbuhkan pohon jarak, supaya dia tidak kepanasan. Dan setelah itu, mati pohon jaraknya. Mati pohonnya. Terus dia protes lagi sama Tuhan. Kenapa pohonnya katanya dimatikan? Kan sayang, gitu. Terus kata Tuhan, pohon aja kamu sayang, apalagi penduduk kota Niniwe. Jadi langsung pada saat itu dia bertobat. Dan yang pada saat itu yang sangat menyentuh aku, yang mana Tuhan itu selalu memberikan jalan yang terbaik. Karena pada saat setelah seminar hidup baru yang 10 tahun yang lalu, waktu di San Mare, Cimeki, itu kan ada ibu rohani saya waktu itu, saya kaget pada saat pulang, saya masih dalam penguasaan Roh Kudus ya waktu itu, pas dibuka itu mengenai cerita Yunus. Dan itu saya benar-benar nangis pada saat Tuhan itu berkata yang mana pohon jarak aja aku sayang, apalagi kamu, apalagi orang-orang gitu. Jadi saya percaya pada malam hari ini kita yang ada di sini, Tuhan itu sangat menyayangi kita apapun keberadaan kita.
Kadang-kadang saya merasa diri saya tidak layak, jujur. Saya masih manusiawi, saya masih daging, kedagingan saya masih sangat-sangat. Dan itu proses untuk saya setiap hari bagaimana saya jatuh bangun, tapi satu hal yang saya selalu percaya dari cerita Yunus, Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. Tuhan selalu menunggu kita untuk kembali dan kembali. Karena memang benar suatu saat nanti kita kembali kepada Bapa. Sebelum kembali kepada Bapa, kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Bu Lisna. Puji Tuhan, mungkin masih ada waktu. Ada mungkin satu kesaksian, kami silakan. Boleh, kami persilakan. Mungkin Mbak Ria atau siapa? Saya boleh bersaksi. Oh, silakan. Pak Rio, orang Pondok Indah. Silakan. Terima kasih. Saya mungkin saya mungkin mau sharing aja kekalahan saya lah, maksudnya terima kasih buat Bu Lisna. Memang hidup ini pilihan ya, jadi kita mau kecewa kalau kita ngalamin masalah pergumulan tuh, yaitu dua pilihannya, kamu mau bersyukur atau mau kecewa sama Tuhan gitu kan. Saya kalau boleh jujur, saya memang saat ini kan mungkin ada saya ngalamin masalah sama keluarga saya. Ya mungkin saat ini saya masih belum bisa cerita banyak ya, cuman ya intinya saya tuh benar-benar merasakan saat kayak nggak ada jalan gitu. Aduh, keluarga saya bisa dipulihkan nggak ya gitu. Apakah saya, istri saya, anak saya itu bisa dipulihkan Tuhan sehingga kita bisa bersama-sama lagi untuk jadi seperti kayak keluarga yang baik gitu ya. Nah, itu tuh disitulah saya kadang-kadang struggle dan berjuang gitu. Mungkin hari ini saya bisa bersyukur, tapi besok saya bisa kecewa sama Tuhan. Saya bisa mempertanyakan, Tuhan kenapa saya harus ngalamin ini gitu kan. Belum lagi kalau kita lihat misalnya saya lagi pergi kemana gitu ya, lihat ada keluarga yang begitu harmonis tuh, itu hati saya tuh rasanya seperti kayak ditusuk gitu. Bener-bener ketika kita melihat orang lain yang memiliki apa yang kita tidak miliki, itu tuh rasanya itu, waduh, itu benar-benar kayak ditusuk lah hatinya itu loh, benar-benar. Dan ya mungkin Bapak Ibu bisa tahu lah apa yang saya maksudkan di sini gitu kan, gimana rasanya satu sisi kita berjuang untuk selalu bersyukur, untuk bisa selalu ibaratnya nggak marah, nggak kecewa sama Tuhan, tetap berdoa, tetap bersukacita. Tapi di sisi lain ketika kita ketemu sama orang lain, kita ke dunia nyata, kita jalan-jalan, kita berinteraksi sama orang, kita ketemu teman-teman kita yang mungkin dia punya sesuatu yang, ya kalau dalam kasus saya yang mungkin dia keluarganya baik-baik, harmonis gitu kan, itu tuh benar-benar sangat menusuk hati saya gitu loh. Nah, tapi ya intinya, nah itulah, dan yang saya pelajaran yang mungkin bisa saya dapatkan dari pengalaman saya ini ialah saya mulai menyadari bahwa dalam proses pergumulan saya ini, saya biasanya itu di saat saya justru lupa berdoa, saya terlalu sibuk, itu disitulah saat saya mulai bersungut-sungut gitu loh. Nah inilah jadi ketika dalam proses pergumulan saya, di saat saya mulai lupa berdoa, lupa baca firman, bangun tidur buka WA dulu, bukan berdoa dulu. Disitulah saat biasanya saya tuh paling rentan, saya nggak bersyukur. Di saat itulah saya biasanya ya itulah kecewa gitulah. Nah, inilah pelajaran yang jadi intinya gini bersyukur itu adalah perjuangan. Jadi nggak bisa itu hari ini kita bisa bersyukur, besok tuh kita juga mesti perlu terus nempel sama Tuhan, berdoa terus terus melekat sama Tuhan gitu. Disitulah baru kita benar-benar bisa bersyukur terus. Tapi kalau kitanya nggak pernah dekat sama Tuhan, nggak pernah
lupa berdoa, lupa baca Alkitab, disitulah biasanya saya tuh, waduh, langsung kecewa, marah sama Tuhan gitu lah. Jadi intinya untuk bersyukur itu kita perlu terus melekat sama Tuhan, perlu terus untuk berdoa. Ikut PD ini juga salah satu alasan saya juga bisa bergabung di sini juga ya karena masalah, karena saya banyak masalah juga gitu. Akhirnya dengan ikut PD ini kan ketemu Ibu Diana, Ibu Lisna itu kan diingetin lagi sama Firman kan, aduh itu tuh benar-benar bisa ya intinya membersihkan pikiran saya. Akhirnya oh iya, saya harus bersyukur, harus sadar bahwa Tuhan tuh bukan Tuhan yang jahat, tapi Tuhan yang punya rencana yang baik gitu kan. Saya percaya pasti suatu saat Tuhan memulihkan keluarga saya, pasti suatu saat. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi saya percaya Tuhan tuh pasti menjaga keluarga saya gitu kan. Saya percaya suatu saat pasti kami dipulihkan. Ya itu aja sih. Terima kasih buat PD San Mare sama Bu Lisna atas renungannya buat hari ini. Rio, hidup ini penuh perjuangan. Janganlah mudah menyerah. Hadapilah segala tantangan, pasti kau kan menang. Pasti menang, Rio. Kita semua dukung doa ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, itulah talentanya Bu Lisna, bisa langsung jadi lagu ya, kesaksian. Puji Tuhan. Terima kasih juga Rio atas kesaksiannya. Memang Rio juga pada waktu pertama datang ke PD San Mare, saya nggak tahu Tuhan menempatkan sesuatu di hati saya untuk bagaimana saya selalu ingat dia, bagaimana saya selalu, kok Tuhan ingatkan terus pada saat aku mau doa, kok Rio gitu. Oh, saya percaya pasti ini Tuhan titipkan untuk saya. Jadi apapun keberadaan pasti saya ngajak dia dan mau ikut untuk ke panti asuhan ataupun kita lagi ada kegiatan-kegiatan PDKK yang lainnya, itu pasti Rio itu dengan sangat murah hati, terbuka, selalu menolong, membantu, bahkan baik materi, tenaga, apapun, itu luar biasa gitu loh. Jadi terima kasih juga semua. Waktunya ada satu lagi boleh nggak? Mungkin ada satu aja. Mau bertanya boleh, mumpung kita nih ada ibunya nih yang ahlinya. 1, 2, 3 menit boleh, biar lebih klop nih. Tadi kan dari cowok nih, mungkin ada dari cewek, Maria? Boleh. Tapi ini anak aku lagi latihan piano, kedengeran nggak sih? Enggak, kedengeran boleh. Oke. Aku nyambung ke Rio ya. Aku tuh setiap hari karena aku kan ada grup lah ya, grup kantor gitu. Karena udah ibaratnya lumayan sepuh, dianggap sepuh ya. Jadi kan harus mengayomi. Nah, kita ada setiap hari itu kita mengadakan yang namanya daily booster dari jam 6 pagi. Kita mengadakan daily booster dan setiap hari kita diharuskan untuk bikin yang namanya jurnal syukur. Dan di daily booster itu kita selain berdoa juga kita sharing ya apa yang didapatkan. It's amazing ya, maksudnya memang kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau dari rumah kita sendiri ya. Tapi maksudnya kadang-kadang apa yang kita take for granted buat orang lain itu adalah sesuatu yang besar. Jadi dari komunitas ini memang kita saling menguatkan ya, walaupun kepercayaannya berbeda-beda. Tapi ini sangat membantu sekali kalau kita lagi down atau apa ya, untuk selalu setiap hari dari hal yang kecil jurnal syukur itu ada yang tulis saya happy dan feel grateful kalau masih bisa bernafas, nggak pakai harus beli tabung oksigen. Lalu ada lagi yang ibaratnya masih diberi kesehatan, tangan, kaki semua masih lengkap, dan yang kadang-kadang kita take for granted lah, masih ibaratnya masih bisa makan nasi, maksudnya masih bisa menikmati, masih ada yang bisa mencium atau apa, itu semua benar-benar hal-hal yang kecil kita syukuri. Jadi itu buat aku
emang salah satu tools ya untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita sangat yakin bahwa semua sesuai dengan kehendak Dia dan kita yakin Tuhan akan menyelamatkan kita. Itu aja sih. Thank you. Thank you. Kalau sekarang kan lagi trending topik yang mengenai wanita Amazon dan lelaki apa? Lelaki apa tuh yang satu? Tetapi saya percaya di sini Mbak Ria dan kita semua yang di sini, kita lebih dari Amazon, wanita-wanita super Amazonnya Tuhan, dan lelaki-lelaki gladiatornya Tuhan. Karena kalau orangnya aja bisa mengklaim dirinya sebagai wanita Amazon, kita ini anak-anak Tuhan pasti lebih daripada pemenang. Begitu juga dengan laki-laki, kalau laki-laki duniawi aja bisa mengatakan saya adalah gladiator, pemenang gitu. Kenapa kita semua di sini adalah lebih dari pemenang. Terima kasih semuanya, terima kasih Bu Lisna, terima kasih semua yang hadir. Saya percaya ini adalah malam yang sangat-sangat indah, karena saya juga sangat-sangat diberkati oleh Bu Lisna dan juga beberapa kesaksian. Kita akan masuk dalam doa sebelum persembahan, tapi kita doa. Kita siapkan hati kita. Bapa yang penuh belas kasih, hidup yang kami alami sepanjang kehidupan kami. Sampai dengan saat ini Tuhan, begitu banyak proses yang kami alami. Seringkali kami bingung mana yang harus kami pilih. Tetapi pada malam hari ini kami diingatkan, kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan, di mana kita harus memilih sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan bagaimana caranya pada malam hari ini Tuhan Engkau sudah sampaikan, bagaimana kita harus bergaul dengan Allah, taat kepadanya, kita merubah pola pikir kita meminta Roh Kudus yang memimpin hidup kita, sehingga kita dikuatkan untuk melawan segala keinginan daging, sehingga keinginan roh dan Roh Kuduslah yang memampukan kita. Roh Kuduslah yang membimbing kita. Karena kami tahu kami hanya manusia yang kedagingan kami sangat-sangat tinggi. Tetapi pada saat kami mematikan kedagingan kami, Roh Kudus yang bekerja. Jalan hidup kami semuanya akan dituntun oleh Engkau Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Engkau sudah mengirimkan anak yang Engkau kasihi, Ibu Lisna Arifin. Biar kiranya Tuhan terus berkati pelayanannya, terus Tuhan Engkau berkati berkelimpahan, sehingga dimanapun Tuhan Engkau utus, apapun dan dimanapun tempat yang Engkau utus Tuhan, senantiasa selalu menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang lesu, menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang sangat-sangat merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, berkati keluarganya, Pak Arifin, anak-anaknya, untuk Vina, juga UU, dan juga cucunya Ensel. Tuhan, biarlah kiranya senantiasa juga membukakan berkat yang berkelimpahan, berkat jasmani maupun rohani Tuhan, kami percaya Engkau memberkatinya. Terima kasih banyak Tuhan, dan biarlah senantiasa juga Engkau memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Untuk itu kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami persilakan untuk doa spontan. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih. Engkau mengingatkan kami, Engkau juga yang mendorong kami untuk terus-menerus Tuhan berjuang, untuk terus-menerus membuat pilihan-pilihan dalam hidup kami ini, memilih apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan dengan hikmat-Mu agar kami bisa memilih apa yang sungguh-sungguh menjadi kehendak dan panggilan-Mu dalam hidup kami ini. Kalaupun kami salah pilih Tuhan, kami salah melangkah,
Tuntun kami balik kembali kepadamu ya Tuhan. Tidak pernah ada kata yang terlambat. Engkau sendiri yang menanti kami pulang kepadamu. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan malam hari ini yang dikuatkan dengan firman-Mu, senantiasa boleh terus belajar melangkah bersama-sama dengan-Mu, meninggalkan setiap kelumpuhan kami untuk datang kepadamu. Untuk itu kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Selamat malam, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih untuk malam hari ini kami boleh berjumpa kembali. Kami teringat akan rohaniawan, rohaniawati, suster maupun romo yang ada dimanapun mereka berada, khususnya ada di Bintaro, yang ada di Wisma Severian, di Biara Canosa, di Gereja San Mare maupun Gereja Matius. Semoga keberadaan daripada romo-romo kami ini boleh berkenan kepadamu, dan juga di masa offline maupun online ini, semoga mereka tetap bisa berkarya dan umat juga bisa terus menambah imannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Uskup kami yang tercinta, Ignatius Kardinal Suharyo. Semoga Uskup kami ini tetap sehat dan tetap bisa mengembalakan umat Katolik di Indonesia. Demikian juga dengan Bapak Paus Fransiskus yang ada di Vatikan. Semoga beliau tetap sehat, tetap ceria, dan tetap bijak, dan bisa memimpin umat Katolik sedunia dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin mendoakan buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Ya Tuhan Yesus, Kau berkati seluruh pemimpin kami, mungkin Bapak Jokowi dengan wakil dan para menteri-menterinya, supaya beliau dan para menteri dan semua pemimpin-pemimpin bangsa kami, Kau berikan kemudahan, Kau berikan bimbingan Tuhan, supaya pemimpin kami bisa memajukan bangsa Indonesia, Tuhan, mensejahterakan seluruh rakyatnya, Tuhan. Ya Tuhan, jauhkanlah pemerintahan kami dari orang-orang yang mungkin ingin berbuat jahat, orang-orang yang mungkin egois, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus, Kau berkati supaya pemerintah kami benar-benar hanya berisi orang-orang yang takut akan Kau, Tuhan. Orang-orang yang benar-benar mengasihi Engkau, sehingga mereka bisa benar-benar memimpin bangsa dan negeri kami dengan baik, Tuhan. Sehingga banyak orang-orang, masyarakat kami semuanya boleh semakin sejahtera, semakin sehat, Tuhan. Dan kami juga mohon, Tuhan, untuk mungkin ada sahabat-sahabat kami, saudara kami, atau masyarakat tertentu yang mungkin menderita ketidakadilan, Tuhan, mengalami diskriminasi, mengalami hal-hal yang tidak sepatutnya mereka rasakan, Tuhan, atau mungkin mereka yang apa yang mereka butuhkan mereka belum mendapatkan, Tuhan. Tuhan, kasihanilah mereka, Tuhan, lindungilah mereka, supaya orang-orang yang menderita karena ketidakadilan, orang-orang yang menderita karena perlakuan diskriminasi boleh Kau lindungi, dan akhirnya mereka bisa terselamatkan, Tuhan, dan mereka bisa hidup dan beraktivitas seperti orang-orang beraktivitas dengan baik, Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pilkada, pemilihan pemimpin kami yang baru. Kau berkati, Tuhan, supaya pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang mengasihi Engkau, yang takut akan Engkau, Tuhan, supaya mereka bisa memimpin dengan baik, dengan adil, dan dengan kasih, Tuhan, sehingga rakyat, masyarakat juga semakin maju, semakin sejahtera. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh panjatkan doa-doa permohonan kami. Kami percaya Tuhan begitu banyak permohonan-permohonan di dalam hati kami pribadi masing-masing yang sebelum kami ungkapkan atau kami ucapkan, Engkaulah yang sudah mengetahuinya. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu semua Tuhan Engkau sediakan sesuai dengan kebutuhan kami. Kami tahu doa kami ini belum sempurna. Biarlah kami mau satukan doa syukur kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah Kami kami rezeki pada hari ini, dan dan ampunilah ampuni kesalahan kami, kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda kami semua, terimalah salam dan doa kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum pengumuman, mungkin ditayangkan untuk persembahannya. Persembahan kasih kita bisa transfer ke rekening yang tertera di layar. Pemberian sumbangan kasih ke rekening atas nama Arselina Biantong, di belakangnya bisa ditambahkan dengan angka 1, atau kalau enggak apa-apa, bisa japri ke saya juga, atau bisa di keterangannya persembahan kasih PDKK San Mare. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Pak Timi, pengumuman. Oh iya. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Terima kasih untuk firman-Nya Tante Lisna yang sungguh memberkati. Tuhan boleh pakai Tante Lisna sekeluarga lebih-lebih lagi. Amin. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang dari Matius yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak. Paling pengumumannya akan bertemu kembali tanggal 10 Desember dengan pembawa firman-Nya Romo Nong. Dan ini merupakan PD terakhir di tahun 2020. Sehingga mengharapkan semuanya bisa ikut bersama-sama. Itu saja. Terima kasih, selamat malam. Foto, jangan lupa. Oh iya. Jangan lupa sebelumnya foto sebelum lagu penutup. Wastu, sebelum cabut. Iya, siap. Belum dibuka semua nih. Video-video yang lainnya yang belum dibuka. Ini Anes belum Anes. Anes, bukan Anes. Siapa lagi? Ayo Anes, bukan Anes. Ayo. Hesti. Bu Hesti lagi ada di Jawa tuh. Gak apa-apa kan? Anes kan kelihatan. Oke, saya hitung ya. Sudah semua? Sudah. Oke, 1, 2, 3. Oke, start. Satu kali lagi? Ya, satu kali lagi. Senyum yang paling manis. 1, 2, 3. Oke. Ya, Terima kasih banyak. waktu. Terima kasih. Sorry telat, tadi salah lihat jam, kirain 19.30. Iya, terima kasih Meki sudah bergabung. Iya. Terima kasih waktu. Ya. Terima kasih Setia. Aneh. Terima kasih. Thank you. Bless you. Dan Ibu Ria, terima kasih teman-teman yang baru gabung. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi 2 minggu lagi ya. Yo. Ada lagu penutup kan, Tante? Lagunya dulu, Nes. Lebih dari pemenang. Apa tadi lagunya? Jalan hidup orang benar ya? Hidup, ya.
Jalan hidup ya. Gitarisnya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali apabila dia jatuh. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali dan membangunkan dan membangunkan dia kembali. Terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Tante Lisna. Makasih Bu banyak. Lisna. Yo, makasih. Thank you semuanya ya sini. Terima kasih semuanya. Semuanya. Thank you. Terima kasih Tante Lisna. Iya, yo, makasih. Semuanya. Yo, makasih. Kembali. Pamit. Tangan Tuhan.